Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syauki dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nafa Karjono Basari dari absen 26, kelas 11B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang GeoGebra translasi pada bidang persegi panjang. Oke, saya langsung saja buka GeoGebra-nya dan di sini saya masukkan angka A sama dengan dalam kurung 1,1, lalu B sama dengan dalam kurung 5,1, lalu C sama dengan terus dalam kurung 5,3, lalu D sama dengan dalam kurung 1,3. Oke, lalu saya mau enter terus buka tool, lalu saya scroll ke bawah. Kalau di sini saya cek polygon terus lalu langsung saya klik semuanya A ke B ke C ke D, lalu saya masukkan vektor, pencet vektor, pencet point, terus sini saya dalam kurung terus pencet 2,3 sini saya ganti warnanya A aksen sama dengan dalam A plus U A plus U. Lalu saya enter. Lalu di sini saya masukkan B aksen sama dengan B plus U. Saya enter lagi, terus langsung saya masukkan C sama dengan C aksen sama dengan C plus U. Lalu saya pesan D aksen sama dengan D plus U. Enter. Nah, di sini. Lalu di sini saya ganti warna jadi kuning supaya beda. Lalu sini saya buka tools lagi, lalu saya buka polygon lagi, saya drag satu. Lalu di sini saya jadi warna kuning lagi. Hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih Pak Syauki dan teman-teman sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Federal Pasiribu dari kelas 11B absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan dilatasi suatu objek yang dapat dipraktekkan dengan menggunakan translasi di GeoGebra. Tanpa lama-lama, langsung saja kita mulai. Untuk pertama-tama, kita mengimpor foto yang mau dipakai sebagai objeknya. Nah, berikut foto yang saya pilih yang akan kita dilatasi, yaitu saya menggunakan foto kue cubit. Kita atur lagi fotonya. Baik, sebelum dilatasi, patokannya selain objek, yaitu gambarnya, ada pusat dilatasi. Nah, di sini kita tambahkan saja yang dapat dikatakan pusat dilatasinya adalah O sama dengan 0,0. Nah, sebagai titik asal.
Lalu kita tambahkan P yang dapat dikatakan sebagai 1,2. Nah, kita dapat dilatasi, gambarnya bisa besar atau kecil, tergantung dengan faktor dilatasinya. Caranya gimana? Yang pertama, kita itu pencet Tools, lalu mencari dilatasi transformasi. Kita pencet, langsung ada petunjuknya, yaitu pilih objek, pusat dilatasi, dan titik faktor. Kita klik. Nah, kita masukkan faktornya. Dapat dikatakan faktornya misalkan 2 kali lipat. Kita klik OK. Nah, dapat bayangannya. Yang pasti, jarak pusat dengan titik A dan pusat dengan titik yang ada di bayangan, ujung kiri dari gambar bayangan, itu hasilnya 2 kali lipat. Atau gambar bayangan ukurannya 2 kali lipat dari gambar semula. Lalu, bagaimana seandainya kita ingin membuat gambar yang lebih kecil dari yang aslinya? Nah, itu sama, itu hanya dapat dibedakan dengan kita pilih tools dulu, tools dilatasinya, kita klik objek, titik pusat, serta faktor yang kurang dari 1, yaitu antara 1 dan 0. Kita katakan 0,5. Nah, kita klik OK, maka bayangannya lebih kecil dari ukuran sebelumnya, dan ukurannya 0,5. Nah, kita lanjut lagi apabila seandainya titik pusat bukan O, dan pusatnya adalah P, dan kita ubah P-nya, sebentar, menjadi 30,7. Kita klik tools lagi, kita cari dilatasi. Klik objek dan pusat dilatasi dan masukkan faktornya. Kita dapat katakan faktornya adalah 3 kali lipat. Nah, dapatlah bayangannya di sini. Kenapa di sini? Itu karena pusatnya adalah P dan akan menjadi 3 kali lipat. Apabila skalanya minus, bayangannya ada di mana? Nah, di sini mari kita coba dengan langkah yang sama. Kita cari dilatasi. Nah, faktornya kita ubah menjadi min 3. Baik, nah maka bayangannya di sini dan gambarnya terbalik, tetapi ukurannya tetap 3 kali lipat dari yang aslinya. Sebagai berikut ya teman-teman semuanya. Baik, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feraya Putri Alivia Dharma dari kelas 11B nomor presensi 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat suatu demo dari rotasi menggunakan website GeoGebra. Jadi yang pertama adalah di sini kita harus membuat titik-titik yang mau kita jadikan sebagai sudut di bangun datar. Di sini saya membuat titik A, titik B, dan titik C dengan ketentuan yang sudah saya tuliskan di sini. Lalu di sini kita memakai sebuah tools atau alat yang berupa poligon. Fungsinya adalah supaya titik-titik tersebut nantinya itu bisa menjadi sebuah bangun datar yang utuh yang satu. Kalau juga di sini terlihat juga bahwa terdapat nama-nama dari sisi-sisinya, yakni sisi B, sisi C, dan sisi A. Ini juga bisa dihilangkan kalau mau. Untuk saya akan menghilangkannya supaya tidak terlalu ribet dan juga cukup enak dilihat. Nah,
Lalu setelah itu, karena di sini saya ingin merotasi menggunakan titik pusatnya itu titik 0, 0,0, maka di sini saya membuat titik 0,0 dengan menuliskan formulanya juga. Lalu di sini sudah tertulis dan sudah ada juga titik 0,0-nya. Lalu di sini saya menggunakan basic tools yakni slider. Nah, di sini untuk namanya bisa ditulis n sama dengan 1, lalu dipakai integer dan juga minimal 1, maksimalnya 360. Nah, fitur ini apa sih? Jadi fitur itu berguna untuk menjadi sebuah interval ataupun sebuah batasan berapa rotasi, berapa derajat si bangunan itu akan terrotasi. Nah, lalu di sini aku pakai fitur transform karena kita mau mentransformasi geometri juga, pilih yang rotate around point. Nah, di sini klik titik O-nya atau titik 0,0, lalu klik bangun datar yang mau dirotasi. Nah, di sini berapa derajat yang harus kita tulis juga. Di sini saya menuliskan n derajat dan juga tidak ada jarum jam. Nah, lalu kalau misalnya sudah seperti ini, bisa langsung dicek dengan menggeserkan si slidernya. Nah, kalau udah terputar, maka dia sudah berhasil terrotasi. Nah, seperti itu. Jadi fitur dari si fitur si slider ini adalah untuk membuat sebuah gambaran berapa jauh rotasi yang dilakukan dengan derajat-derajat yang akan ditentukan nantinya. Lalu untuk menghitung sudutnya bagaimana? Di sini kita memakai fitur line atau garis yang di mana khususnya adalah fitur segmen. Jadi kita tarik garis saja dari titik A aksen ke titik O dan juga titik A ke titik O. Lalu di sini juga saya ingin menghilangkan nama atau label dari garisnya, itu garis F itu bisa dihilangkan juga dengan disetting dan juga di tidak show label, dan juga untuk kepadatan garisnya saya mengkurangkan menjadi 2 dan juga saya ingin menggunakan garis putus-putus. Lalu hal tersebut juga saya lakukan sama dengan garis yang satunya lagi, yakni si garis G. Maksudnya apa? Untuk supaya mengetahui dan lebih mempermudah untuk mengetahui sudutnya. Nah, lalu di sini kita pakai fitur measure yang angle untuk mengetahui sudutnya. Jadi tarik garis aja dari A aksen ke O dan juga ke ini ditarik garis saja dari titik A lalu ke titik O atau titik 0,0, lalu yang terakhir ke titik A aksen. Nah, dia akan terbentuk dan akan terhitung sendiri berapa sudutnya, berapa jauh sudut yang akan terbentuk jika kita menggeserkan kursor di slidersnya, seperti itu. Ini akan mempermudah perhitungan juga dalam sebuah demo ataupun menggambarkan sebuah transformasi geometri khususnya di rotasi. Lalu ini juga bisa mengubah warna dari bangun datarnya, dari bangun datar segitiga A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Di sini saya menggunakan warna merah muda. Nah, itu tadi untuk rotasi dari titik 0,0. Sekarang bagaimana sih cara untuk merotasi dari titik khusus? Nah, di sini saya coba menuliskan si titik Q dengan 25,15 untuk X dan Y-nya. Nah, di sini sudah terbuat lagi dari titik tersebut. Lalu di sini kita pilih tools yang rotate around point dari tools transform. Nah, kita pilih lagi titiknya dan juga pencet lagi bangun datar yang segitiganya. Lalu untuk angle itu kita isi N juga samain. Lalu untuk ini kita yang tidak searah dengan jarum jam. Nah, lalu setelah itu juga untuk mengecek bisa langsung dites aja di slide, digeser di slidersnya itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini sudah sesuai. Lalu saya juga ingin menghitung sudut yang terbentuk sama seperti pada rotasi di bangun datar pertama. Ini juga sama, kita buat dulu garisnya menggunakan line yang segmen. Kita tarik dari titik A aksen 1 ke titik Q dan dari titik A ke titik Q. Nah, kalau sudah, ini saya juga ingin sedikit mengubah style ataupun gambaran ataupun gambaran dari si garis tersebut. Di sini saya menggunakan kepadatannya yakni 2 dan juga menggunakan garis putus-putus. Hal ini juga saya lakukan sama dengan garis yang selanjutnya juga. Nah, lalu kalau sudah sama, di sini kita akan menggunakan fitur measure untuk mengukur sudut yang akan terbentuk nantinya. Di sini tarik garis dari titik A ke titik Q dan dari titik Q ke titik A aksen 1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudut yang terbentuk dari rotasi terhadap titik Q adalah 96 derajat untuk saat ini.
Nah, lalu saya ingin mewarnai hasil transformasi rotasi si segitiga yang kedua, yakni warna hijau. Nah, di sini sudah bisa dicek lagi menggunakan slidersnya, digeser ke kanan ke kiri untuk melihat apakah mereka sudah bekerja, apakah sudutnya sudah terlihat. Nah, seperti ini cara untuk merotasi bangun datar yang ada di GeoGebra. Di sini kita juga bisa menggunakan fitur yang langsung di play saja menggunakan algebra ini, pencet tanda playnya. Nah, ini bisa otomatis terputar sendiri, dia merotasi sendiri, yang satu dari titik 0,0 dan satu lagi dari titik khusus yakni titik Q. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Gumisa Sabila dan saya akan menunjukkan cara menggunakan GeoGebra Calculator Suite untuk melakukan transformasi geometri, khususnya transformasi refleksi. Nah, di sini langkah pertama yaitu teman-teman harus membuat bentuk sesuai dengan keinginan teman masing-masing. Jadi bisa segitiga, bisa segi empat, persegi panjang, layang-layang, atau bahkan bentuk-bentuk yang lebih unik, misalnya seperti bintang, hati, ataupun yang lainnya. Nah, untuk saya sendiri, saya akan membuat bentuk hati yang teman-teman juga bisa ikuti seperti ini. Setelah itu, jika sudah meletakkan titik di mana saja, teman-teman bisa menggunakan polygon untuk menghubungkan tiap titik dari yang tadi teman-teman lakukan. Jadi tinggal menghubungkan saja, tinggal klik tiap-tiap dari situ, dan nanti akan ada sebuah garis yang menghubungkan titik-titik tadi. Seperti ini. Nah, sebelum itu saya juga ingin untuk menghapus ataupun mentiadakan dulu label dari tiap-tiap garis untuk memudahkan teman-teman melihat objek yang tadi telah saya buat. Jadi teman-teman bisa melakukan hal sama juga, yaitu dengan memencet garis sampai nanti ada kayak shining gitu. Jadi itu adalah petunjuk bahwa garisnya sudah diselect dan teman-teman bisa menekan tombol yang seperti double A itu dan juga lalu tinggal menghapus labelnya. Seperti itu. Tinggal menonaktifkan centang yang ada di Shopway. Nah, oke. Setelah itu, teman-teman bisa menentukan satu titik yang akan menjadi titik refleksinya. Nah, untuk saya sendiri, saya akan memposisikan titiknya itu di bawah simbol X, jadi di min 1, seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan tools transformasi, yaitu reflect object in point. Jadi ini akan merefleksi objek yang telah teman-teman buat dengan poin yang tadi juga telah dibuat ataupun ditetapkan. Nah, poinnya juga sebenarnya bebas, bisa jadi di samping sumbu Y ataupun yang lain-lain, tergantung preferensi teman-teman juga. Oke, baik caranya untuk menggunakan alat ini itu teman-teman tinggal select bendanya ataupun objeknya dan juga poinnya. Nanti akan muncul bayangan seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri bayangannya ada di bawah tepat di refleksi yang tadi telah kita buat. Untuk mempermudah juga dan untuk menunjukkan bahwa bayangan ini akan selalu mengikuti kemanapun garis ini atau titik ini digerakkan dan juga membuktikan bahwa refleksi itu akan selalu sama dengan bentuk objek sebenarnya. Jadi tidak akan berubah untuk refleksi. Baik, sini saya akan menghubungkan bayangan dan juga objek aslinya dengan menggunakan segmen. Saya juga akan menghilangkan labelnya seperti ini. Dan saya akan ubah warnanya menjadi warna merah biar lebih terlihat. Oke, jadinya teman-teman bisa sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika digerakkan, objek ini bayangan itu akan mengikuti. Jadi memang akan selalu mengikuti kemanapun titik ini kita gerakan. Gitu. Dan akan selalu sama bentuknya, tidak diperbesar ataupun tidak berubah. Mungkin hanya arahnya saja yang berubah sesuai dengan cermin itu sendiri. Nah, selanjutnya, bukan hanya bisa direfleksikan dengan titik, namun bisa juga direfleksikan dengan garis, sehingga saya akan coba membuat garis dengan bersamaan Y sama dengan MX cos 5. Cos 5. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa sudah tercipta satu garis, dan ini garisnya itu teman-teman bisa ubah range-nya ini, di mana ini bisa 10 ataupun mungkin biar unik 7. Ya, kita buka coba 7.
nanti enter, dan nanti akan langsung berubah. Nah, pada saat ini kita coba akan membuat posisinya itu M sama dengan 1 dulu ya, biar membuat mudah dulu. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan tools di sebelah tadi yang reflect objek, tapi bukan in point, namun di inline, seperti ini. Teman-teman bisa men-select objeknya dan juga memencet garisnya. Seperti ini, dan nanti akan langsung muncul cerminan dari objek ini. Nah, teman bisa lihat, seperti yang tadi telah kita ubah, yaitu range-nya, ini bisa berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi terhadap garisnya. Biar mempermudah, saya akan coba untuk mengubah dulu bayangannya menjadi warna pink, jadi lebih mudah terlihat. Jadi kan teman-teman bisa ke set, setelah di-select bisa langsung ke setting, lalu ke bagian color untuk diubah, seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa melihat perubahannya dengan mengeplay seperti ini. Teman-teman juga bisa melihat dan juga bisa mempercepat perputarannya seperti apa atau perubahan seperti apa. Dari 2 ke 2,5, 4, dan juga bisa diperlambat lagi. Dan juga bisa di stop, seperti ini diperlambat. Oke, baik. Sekian tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami lebih apa itu transformasi refleksi dan juga bagaimana cara melakukan itu di GeoGebra kalkulator tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.